Ustaz, kita punya informasi lainnya lagi. Ini ada terkait aksi premanisme. Usai video aksi pungutan liar di Tanah Abang viral di media sosial, anggota Satreskrim Polsek Tanah Abang menangkap 10 preman pasar Tanah Abang yang kerap meminta uang kepada sopir mobil box dan sopir bajai. Razia serupa juga terus digelar di sejumlah wilayah guna mencegah aksi pungutan liar terjadi. Beginilah video amatir yang merekam aksi pungutan liar yang terjadi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terlihat satu persatu preman jalanan beraksi meminta uang kepada sopir box yang melintas. Dalam aksinya, mereka kerap meminta uang 5 hingga 10 ribu rupiah kepada mobil pengangkut barang yang hendak masuk atau keluar kawasan Tanah Abang. Jika sopir yang melintas tak memberikan uang, mereka akan menghalang-halangi laju mobil. Polsek Tanah Abang akhirnya mengamankan 10 pria yang diduga preman tersebut dan dilakukan pemeriksaan. Jadi modusnya begitu ada truk barang atau mobil yang membawa dagangan atau membawa barang dagangan, mau keluar dari pasar Blok F, pasar Tanah Abang, mereka menghalang-halangi modusnya. Menghalang-halangi dan sengaja membuat mobil tidak bisa keluar. Akhirnya sopir memberikan uang. Sementara itu, Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 50 tersangka terkait aksi pungli dan premanisme, khususnya di Jakarta International Container Terminal atau JICT Tanjung Priuk. Hingga saat ini petugas juga masih memburu pelaku lainnya dan mendalami keterlibatan satu oknum karyawan yang bertindak sebagai koordinator pungli di area pelabuhan. Terus kita lakukan, ya, sudah 50 tersangka yang kita lakukan penahanan. Kemarin terakhir ada satu pengawas operator di PT JICT yang kita amankan. Aksi razia tindak premanisme ini dilakukan setelah instruksi dari Presiden Joko Widodo yang mendapat aduan dari belasan sopir kontainer ketika melakukan kunjungan ke Tanjung Priuk pada pekan lalu. Abdul Haris dan Johan Taruna melaporkan dari Jakarta. Ya, kita berharap tentu saja semoga aksi premanisme ataupun juga pungutan liar ini bisa segera terselesaikan. Ustaz, adakah atau apakah hukuman dalam Islam bagi orang yang kerap melakukan aksi pemalakan? Ya, jelas ya, kalau di dalam hukumnya ini kan zalim, jadi mengambil secara paksa gitu ya, atau meminta secara paksa, itu kan zalim ya, karena tidak ada keikhlasan dari orang tersebut dan juga itu bukan haknya. Ya, ini saya ingin menegaskan bahwa tentu kalau kita melihat seperti ini ya, kan ada hadisnya itu man ra'a minkum munkaron ya, fal yughayyirhu biyadihi. Kalau misalnya dia melihat adanya kemungkaran, hendaklah merubah dengan tangannya gitu ya. Fa in lam yastati, kalau misalnya nggak bisa, wa bil lisanihi, ayo dengan yang namanya lisannya. Kalau fa in lam yastati nggak bisa juga, fa bi qalbihi gitu. Ya, dengan apa? Dengan, kalau nggak bisa juga dengan hatinya. Itu kata Rasulullah, wadzalika ad'aful iman. Itulah tingkatan yang paling lemah itu iman ya. Jadi tidak membenarkan hati terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi. Nah, kemudian kalau kita lihat tangan itu ya inilah perlunya tadi turun aparat-aparat. Jadi yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai wewenang gitu, harus turun melihat kemungkaran itu, harus kemudian ditertibkan. Mau 50, mau 100, mau 1000, mau banyak juga, yang namanya kemungkaran harus ditertibkan karena mereka ini mulai terorganisir gitu ya. Jadi kalau kita lihat kemungkaran atau kejahatan yang terorganisir, dia akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Sebenarnya kalau orang-orang baik diam, ya kejahatan itu atau kemungkaran itu, ketidakbaikan itu akan merajalela. Nah, makanya orang-orang baik tidak boleh diam. Dia yang mempunyai dari kekuasaan, dia harus kemudian mempunyai kewenangan, harus kemudian menertibkannya. Kalau tidak mampu, ya ini seperti ini. Kemudian mensiarkannya, ya. Jadi seperti Muslim Update ini, Ajwa TV ini kemudian memperlihatkan bahwa ini ada ketidakadilan, mensiarkannya, memberitakannya, menginformasikannya kepada aparat yang berwenang agar supaya segera ditindak. Atau tadi ada yang memviralkannya atau ada yang memvideokannya, jadi menjadi bukti bahwa terjadinya kecurangan, terjadinya kezaliman di suatu daerah. Jika ini tidak bisa dilakukan, ada orang itu
setidak-tidaknya dia tidak membenarkan, gitu ya, tidak membenarkan peristiwa tersebut, dan dia memohon kepada Allah agar supaya ditegakkan yang namanya keadilan. Nah, itulah cara-caranya bagaimana agama menuntun ya ketika ada yang namanya peristiwa kezaliman di sebuah tempat. Baik.